Perkenalkan, nama saya Yahrotul Ainia. Di sini saya akan menjelaskan tentang feedback, pengayaan, dan remedial. Yang pertama yaitu feedback atau yang kita sebut dengan umpan balik. Yang disebut dengan feedback yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam memahami suatu pelajaran dengan cara menggapai hasil suatu pembelajaran yang dilakukan sampai peserta didik menguasai materi yang telah disampaikan. Hal ini dilakukan karena mengingat peserta didik merupakan individu yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami pembelajaran tersebut. Ada yang cepat menanggap pembelajaran dan ada yang lambat dalam menangkapnya. Faktor integrasi yang berbeda-beda menjadi salah satu indikator dalam kelancaran mengikuti proses belajar mengajar. Kemampuan yang berbeda mengakibatkan waktu untuk mencapai belajar mengajar itu pula menjadi berbeda juga. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka diperlukan metode mengajar dan mengajar yang tepat. Metode mengajar sebagai strategi dalam mencapai tujuan belajar. Belajar mengajar harus dipilih dan ditentukan terlebih dahulu sebelum diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Dalam hal ini pula, para pendidik dapat menentukan lebih dari satu tujuan belajar mengajar dengan menggunakan beberapa metode mengajar tersebut. Dalam prakteknya, para pendidik sering membuat kombinasi dari beberapa metode mengajar guna mempermudah suatu pengajaran untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Contoh dari feedback tersebut yaitu memberikan motivasi. Setelah para peserta didik mendapatkan gambaran mengenai kemampuan yang mereka miliki, hal tersebut akan menjadi daya dorong atau motivasi bagi peserta didik yang masih merasa belum mencapai nilai standar. Mereka yang belum mencapai nilai standar mereka. Mereka akan terpacu untuk menjadi lebih baik lagi pada tes selanjutnya. Kemudian, para peserta didik juga akan diberikan hukuman apabila pada tes selanjutnya kemudian para peserta didik juga akan diberikan hukuman apabila nilai tes yang mereka dapat tidak mencapai standar. Untuk aturan pemberian hukuman ini bersifat opsional atau tergantung pada pengajaran masing-masing. Dengan adanya pemberian hukuman, maka secara optimis juga akan diberikan penghargaan. Pelaksanaan tersebut, pemberian penghargaan ini dapat berupa pemberian nilai bagi para peserta didik yang mencapai target kelulusan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan tes tersebut. Maka disitulah yang disebut feedback atau timbal balik antara peserta didik dengan pendidik atau yang kita sebut dengan guru. Yang kedua yaitu pengayaan. Pengayaan merupakan suatu kegiatan belajar didiskusikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih. Misalkan belajar lebih cepat, menyimpan informasi lebih mudah, keingintahuan lebih tinggi, berpikir mandiri, superior, dan berpikir abstrak, serta memiliki banyak minat. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal
yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Pembelajaran pengayaan berupa pengembangan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan memecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan, keterampilan seni, keterampilan gerak, dan lain sebagainya. Pembelajaran pengayaan memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas, lazimnya guru mengadakan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap kompetensi atau materi yang akan dipelajari sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya yaitu ulangan harian yang dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat pencapaian belajar. Apakah peserta didik tersebut gagal atau berhasil untuk mencapai tingkat penguasaan kompetensi tersebut. Penilaian akhir pemrograman ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi tingkat penguasaannya minimal atau ketuntasan belajar seperti yang telah dirumuskan pada saat pembelajaran yang telah direncanakan tersebut. Yang ketiga yaitu remedial. Remedial teaching atau pengajaran perbaikan merupakan yang berfungsi menolak anak untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pembelajaran remedial bersifat khusus karena disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi oleh anak tersebut. Layanan ini diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Kegiatan ini ditunjukkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi tersebut. Pembelajaran remedial adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengoptimalkan prestasi belajar dengan cara mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik, menentukan faktor-faktor penyebabnya, dan kemudian mengupayakan alternatif pemecahan masalah. Kualitas belajar, baik dengan cara pencegahan maupun penyembuhan berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan objektif. Contohnya yaitu biasanya kegiatan remedial dilaksanakan di luar jam belajar siswa. Oleh karena itu dituntut kerelaan dari guru untuk menyediakan waktu tambahan di luar jam belajar untuk membantu siswa yang memerlukan, atau yang kita sebut dengan les atau memberikan materi tambahan tetapi di luar jam pembelajaran. Oleh karena itu kita harus bisa memberikan kerelaan, atau seorang guru harus memberikan kerelaan waktu untuk memberikan materi untuk siswa tersebut supaya siswa tersebut lebih memahami materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Sekian, terima kasih.